Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai P2K2 kita ini, seharusnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat apa enggak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu modul 4 tentang kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Coba lihat dulu gambar di dinding ini. Ada gambar anak. Kayak gimana nampak gambar anak ini? Ketakutan. Ini pun ketakutan. Bagaimana kita untuk pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini? Cara mengatasi ataupun pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini. Sampai umur berapa yang dimaksud usia dini, ibu-ibu? Umur berapa? Umur 1 tahun sampai 18 tahun, ataupun anak-anak sampai itulah umur 1 tahun sampai 18 tahun. Bagaimana cara pencegahannya? Contohnya, kekerasan mudah terjadi di mana-mana ataupun di tempat mana. Contohnya di jalan, di sekolah, di mana lagi Bu? Di rumah. Di tempat-tempat di keramaian. Seterusnya, hak-hak anak harus kita butuhi, ataupun hak-hak anak yang mendasar kita harus butuhi setiap hari. Contohnya hak-hak anak ialah apa ibu? Contohnya hak-hak anak sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua yang harus kita butuhi biar tidak terkena dia ataupun tidak terjadi kekerasan terhadap anak kita. Kita harus penuhi seperti kehidupan kita sehari-hari. Berikan dulu contohnya Ibu Lili ataupun Ibu Riko. Memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang. Terus memberi makan, memberi pakaian, mencuci pakaian. Terus ada lagi Bu Rikonya? Oke, Ibu Lili aja yang menjawab ya. Kita ini kan diskusi. Jadi mungkin ada lagi Ibu Riko yang bisa memberikan komentar yang pas untuk materi kita ini. Nggak masalah kan? Mungkin Ibu lagi yang paling tahu kan? Seterusnya, hak-hak yang mendasar bagi anak ialah seperti Ibu Lili tadi, memberikan kasih
memberikan kasih sayang, memberikan makan. Nah, hak untuk anak itu contohnya apa? Hak untuk belajar, terus hak untuk bermain, terus apalagi? Hak mendapat kasih sayang hak mendapat kasih sayang ibu. Nah, sebelum pembelajaran kita ini kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi, inilah contoh gambar anak yang kena kekerasan. Contoh kekerasan fisik pada anak. Sebutkan dulu Bu contohnya kekerasan fisik terhadap anak. Mencubit bagus. Memukul bagus. Menendang, membanting, apalagi? Ada lagi? Dan lain-lain sebagainya. Contoh lagi. Contoh kekerasan fisikis terhadap anak. Contohnya satu, meremehkan anak. Apalagi? Mengacuhkan anak. Terus meninggalkan anak di pinggir jalan. Seterusnya pengaruh akibat kekerasan terhadap anak ini akan mempengaruhi mental anak kita. Yang mempengaruhi mental anak kita, maka akan terjadilah kepada anak kita kematian. Bahayanya sangat tinggi, resikonya sangat tinggi terjadinya, ataupun nekatnya dia nanti bunuh diri ataupun membunuh orang lain. Apalagi pengaruhnya? Apabila dia mendapat kekerasan, baik ia kekerasan seksual ataupun kekerasan psikis, banyak pengaruh-pengaruh yang akan dihadapi dia untuk masa-masa suramnya. Seperti yang saya bilang tadi, mudahnya dia untuk membunuh orang lain. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua jangan sempat terjadi kita membanting anak kita ataupun menelantarkan anak kita ataupun membanting anak kita. Iya Bu, ya Bu? Ya, mudah-mudahan jangan sempat terjadi di rumah ya Bu ya. Pencegahan kekerasan terhadap anak, seharusnya kita sebagai orang tua, kita harus menjadi sandaran anak-anak kita di rumah. Kita harus menjadi contohnya, kita harus menjadi pendengar yang baik di rumah. Apalagi contohnya Bu? Orang tua yang baik untuk mencegah kekerasan di rumah tangga. Bagaimana kita sebagai orang tua, Bu Riko? Tadi sudah saya bilang menjadi orang tua yang baik. Terus apalagi Bu? Memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Memberikan perhatian yang cukup terhadap apalagi
Tidak boleh membanding-bandingkan anak kita yang satu ataupun anak kita yang satu lagi. Itu nanti terjadi kecemburuan sosial. Kalau terjadi nanti ibu kecemburuan sosial, maka akan terjadilah nanti kekerasan di rumah tangga. Mungkin dia tidak bisa membuat kekerasan terhadap adiknya ataupun kakaknya, maka dia akan membuatnya di tempat-tempat permainannya ataupun di tempat sekolah. Makanya Bu, sebelum terjadi yang demikian kekerasan, untuk mencegahnya kita harus luangkan waktu bermain bersama anak-anak kita di rumah. Iya Bu? Ya? Oke, mudah-mudahan dalam mencegah kekerasan baik di rumah, baik di luar, kita seharusnya orang tua menjadi pendengar yang baik. Oke. Bagaimana, ada lagi pertanyaan Ibu? Kalau saya nanti tidak bisa jawab, mungkin pertemuan kelompok kita bulan yang akan datang saya jawab. Kalau nanti bisa saya jawab, ya saya jawab ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu? Kalau ada, biar saya jawab. Ada Bu Riko? Enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Berarti udah mengertilah semuanya ya. Masalah pencegahan terhadap anak. Bu Liling? Nggak ada lagi. Enggak ada lagi ya Bu ya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada menjelang siang hari ini. Kita sudahi dulu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.